Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada hari ini kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk dan berserah kepada Roh Kudus untuk kiranya menolong kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini menaikkan puji, hormat, dan syukur untuk kebaikan-Mu yang kembali menganugerahkan kesempatan kepada kami membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami harus menyadari keterbatasan kami untuk dapat mengerti setiap firman yang akan Tuhan kehendaki untuk kami pakai sebagai dasar perjalanan hidup kami selaku anak Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus memberi kuasa kepada kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran dari kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan kepada kami, supaya kami diperbaharui, dikuatkan, diluruskan, bahkan dimotivasi lagi untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman atas setiap kami, anak-anak-Mu, karena kami pun telah sedia lagi untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tema renungan kita yaitu orang percaya yang dipuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Kita patut bersyukur untuk anugerahnya yang membawa kita di penghujung tahun ini. Banyak hal yang kita dapatkan selama perjalanan tahun 2020. Ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Tapi ada juga pengalaman yang menyedihkan. Ada tambahan-tambahan yang membawa kebaikan dan kebanggaan bagi diri kita. Dalam hal kebanggaan inilah seringkali kita memuji diri. Dan juga kita mengharapkan pujian dari orang terhadap apa yang kita banggakan. Dan itu yang kita terima di tahun ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, membanggakan diri itu tidak menguntungkan akan kita. Karena ketika kita bangga terhadap diri kita, lalu kita memuji diri kita, itu sama dengan kita sedang jatuh dalam kesombongan. Dan kesombongan itu akan mendatangkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak akan pernah berkenan atas orang yang sombong. Dia akan merendahkan orang-orang yang sombong atau meninggikan diri. Dan ketika kita mencari pujian dari orang, juga itu pun tidak akan menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu supaya dipuji oleh orang, dan orang memberikan itu kepada kita, maka kita sudah mendapat upah sesuai dengan harapan kita. Dengan demikian, Tuhan tidak lagi akan pernah memberikan apa-apa kepada kita. Karena itulah Tuhan Yesus juga pernah menasihatkan kepada kita dalam Matius pasal 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat
dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan apapun, Tuhan menghendaki supaya kita melakukan bukan untuk mendapat upah dari orang. Karena ketika kita sudah mendapat upah, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan apa-apa kepada diri kita. Kita harus mendapatkan pujian bukan dari diri kita, bukan dari sesama, tapi dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hal apa yang mendatangkan pujian dari Tuhan atas diri kita? Tuhan memuji kita bukan berdasarkan karir kita, bukan berdasarkan jabatan kita, bukan berdasarkan kekayaan kita, tapi Tuhan menilai diri kita dan memuji kita dari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah iman kita. Ketika kita memiliki iman, dan khusus iman yang murni, itulah yang mendatangkan pujian dari Tuhan atas kita. Mari kita baca ayatnya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji-pujian akan diberikan oleh Yesus kepada kita. Kapan? Ketika kita memiliki iman yang murni. Iman yang murni itu iman yang tidak dicemari, ya, atau dirusak oleh berbagai macam hal, seperti dicemari oleh kemunafikan, dicemari oleh motivasi-motivasi yang tidak benar, dicemari oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain selain daripada iman kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ujian kemurnian iman itu seringkali Tuhan memakai beberapa hal. Yang pertama, memakai keadaan yang buruk secara lahiriah. Hal itu pernah dialami oleh Ayub. Ayub dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Kekayaannya berlimpah-limpah. Dia memiliki domba ribuan, memiliki unta ribuan, memiliki keledai ribuan, memiliki lembu ribuan. Ya, semua serba banyak. Karena itu dia dikenal sebagai orang terkaya di negerinya. Dalam keadaan seperti itu, dia hidup dalam kesalehan kepada Tuhan. Dia hidup takut kepada Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Tapi rupanya tiba-tiba semua kekayaannya habis. Hilang daripadanya. Ada yang hilang karena dirampok atau dijarah. Ada yang hilang oleh karena terbakar api dari langit. Semua dalam waktu relatif singkat habis. Bapak ini kasih oleh Tuhan, dari seorang yang kaya raya menjadi orang yang sangat miskin. Kalau itu kita alami, kira-kira apa yang akan kita pikirkan dan rasakan? Mungkin kita akan menjadi sangat terguncang jiwa kita dan juga iman kita. Kadang-kala kita berdagang, ya, mengalami kerugian 1-2 kali saja sudah sangat kecewa, ya, sudah bersungut kepada Tuhan. Ya. Apalagi ketika keadaan kita seperti Ayub, akan lebih lagi. Ya. Bukan hanya itu yang dialami oleh Ayub, anak-anaknya pun habis, mati.
7-7-nya mati dalam waktu yang bersamaan. Tempat anak-anaknya berpesta, rumahnya rubuh dan menimpa mereka sehingga mereka mati secara bersama-sama. Satu anak saja mati, itu akan menimbulkan kesedihan sangat luar biasa. Tapi ini semua 7-7-nya. Ya. Bagaimana ketika hal itu terjadi atas kita? Kita pun pasti akan guncang. Belum lagi kesehatannya. Dia terkena penyakit borok yang membuat kulitnya busuk. Istrinya hampir meninggalkan dia. Semua secara lahiriah hilang, habis. Tapi bagaimana dengan Ayub? Ternyata kemurnian imannya teruji. Dan kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sendiri memiliki prinsip yang dia katakan dalam ayat 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Kalaupun Tuhan menguji aku dengan apa yang terjadi, di mana semua harta lahiriaku tidak ada lagi, habis, aku pun akan muncul seperti emas. Emas itu semakin diuji atau semakin dibakar, semakin menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kemurniannya, menunjukkan kemuliaannya. Dan itulah yang dimiliki oleh Ayub. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ujian kemurnian bisa juga dengan memakai yang sebaliknya. Bukan lahiriah habis, tapi sebaliknya berkelimpahan. Semuanya serba mudah. Semuanya aman. Semuanya enak. Semuanya melimpah. Itu pun bisa merusak kemurnian iman kita. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga diceritakan tentang jemaat Laodikia. Jemaat ini jemaat yang sangat kaya raya. Mereka tidak pernah mengalami kesusahan apapun. Ya, semuanya serba ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi apakah itu mendatangkan kebaikan bagi iman mereka? Tidak. Malah merusak iman mereka. Mereka dicela oleh Tuhan. Oleh karena mereka memiliki iman yang suam-suam kuku. Panas tidak, dingin pun tidak. Setengah-setengah saja. Dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Dipengaruhi oleh apa? Bukan kesulitan ekonomi, tapi kelimpahan harta benda. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa orang Kristen di negara maju memiliki iman yang tidak berkualitas. Oleh karena apa? Ya karena rasa aman mereka, rasa nyaman mereka, terjaminnya hidup mereka. Sehingga didapati di negara maju, banyak gereja-gereja yang ditutup, bahkan dijual. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada yang beribadah. Mereka tidak harus bergumul dengan kesulitan-kesulitan minta pertolongan Tuhan, yang akhirnya membawa dampak untuk pertumbuhan iman. Ya. Mereka tidak perlu Tuhan, karena semua serba gampang. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus hati-hati. Ketika segala sesuatunya bertambah, kita bertambah pintar, bertambah kaya, bertambah terkenal, ya, bertambah hebat, kita harus hati-hati. Itu bisa membuat kita lemah di dalam iman kepada Tuhan. Ujian iman dalam kemurniannya juga bisa datang dari doa yang tidak segera terkabul. Ketika kita berdoa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak segera dikabulkan, itu akan bisa juga merusak kemurnian iman kita. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ada seorang perempuan anak-anak di
diceritakan di dalam Matius pasal 15 ayat 21. Seorang ibu ini memiliki anak yang dirasuk setan. Dan karena hal itu anaknya menjadi sangat menderita. Hal itulah yang mendorong dia mencari dan tersungkur di kaki Yesus supaya Yesus menolong dia dari persoalan yang berat itu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia tersungkur dan minta pertolongan Tuhan, apakah Tuhan Yesus langsung menjawab sesuai dengan permintaannya? Tidak. Pertama-tama Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, ya, aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari orang Israel. Bapak yang dikasihi Tuhan, itu jawaban pertama dari Yesus kepada perempuan ini. Secara kasar, Yesus ingin mengatakan, kamu bukan orang Israel. Kamu bukan bangsa pilihan. Kamu orang kafir. Orang yang tidak layak menerima kuasa yang melepaskan kamu dari pergumulanmu itu. Tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh perempuan itu. Dia tetap ngotot datang kepada Yesus, minta belas kasihan. Tuhan, tolonglah aku. Yesus kembali memberi jawaban, tidak seperti yang dia kehendaki. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Kasarnya Tuhan Yesus ini mengatakan demikian, ya, aku hanya akan memberikan makanan kepada anak-anak yang kukasihi. Makanan anak-anak sama makanan anjing tentu berbeda. Anak-anak diberikan makan yang jauh lebih berkualitas, lebih bergizi, lebih higienis, lebih enak, ya. Tapi anjing, ya, tidak akan diberikan makanan sekualitas anak-anak. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, anjing layaknya menerima apa? Ya sisa-sisa saja. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya enggak. Karena anjing pada waktu itu juga dianggap sebagai binatang yang najis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara kasar Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu itu tidak layak karena kamu adalah orang yang disejajarkan oleh tradisi Yahudi sebagai orang yang najis. Tetapi jawab perempuan itu apa? Tapi Tuhan, ya, anjing pun memakan remah-remah dari makanan yang jatuh dari meja makan sang anak. Artinya bahwa perempuan ini mengatakan, tidak apa-apa, ya, walaupun saya hanya dikasih kuasa yang sisa-sisa saja, tidak yang semestinya, tidak penuh, ya, sesuai dengan yang Tuhan punya, ya, tidak apa-apa. Sedikit saja, itu sudah sangat berarti dan sangat menolong untuk penyelesaian persoalannya. Itulah yang kurang lebih dimiliki oleh perempuan itu, ya. Dia sangat yakin akan kuasa Yesus, walaupun sedikit pasti akan menyelesaikan persoalan. Pada akhirnya Yesus mengatakan, ya, hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Seketika itu juga sembuhlah anaknya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada pujian dari Tuhan terhadap iman perempuan ini. Dan pujian iman itu, ya, didahului dengan apa? Pengujian-pengujian, di mana permintaannya tidak segera dikabulkan. Tapi dia tetap ngotot, tetap yakin bahwa hanya kuasa Yesus yang dapat menyelesaikan persoalannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir tahun 2020 ini, sejauh mana kemurnian iman kita? Mungkin banyak persoalan, banyak kesulitan, ya, yang menguji akan kemurnian iman kita. Tapi ketika kita tetap memiliki iman yang besar, iman yang kuat, ya, kepada Tuhan, berarti kita memiliki iman yang layak menerima pujian daripada Tuhan.
Walaupun doa kita dari tahun ke tahun sampai akhir tahun ini belum dikabulkan, kita tetap memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Itu juga yang akan mendatangkan pujian daripada Tuhan atas hidup kita. Karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus kita koreksi diri di penghujung tahun ini, dan mari kita memiliki iman yang tetap murni di dalam Tuhan. Itu hal yang mendatangkan pujian dari Tuhan, iman yang murni. Hal yang kedua, yaitu hati. Bapak yang dikasihi Tuhan, hatilah yang diperhatikan oleh Tuhan. Bukan apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Apapun yang kita lakukan, ketika itu hanya dilakukan secara lahiriah, tidak di dalam hati, ya, maka itu tidak akan menyenangkan Tuhan, dan Tuhan tidak akan memuji diri kita. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 29. Demikian. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak menapak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Pujian diberikan oleh Allah kepada orang yang hatinya terus dimurnikan. Hatinya disunat dari segala kenajisan-kenajisannya. Orang Yahudi dalam melakukan keagamaannya saat itu ya menekankan secara lahiriah. Termasuk mereka itu sangat ketat dalam melaksanakan hukum sunat. Sunat adalah wajib. Sunat itu dilakukan pertama kali oleh Abraham. Dalam rangka dia menerima perjanjian berkat dari Allah. Allah ingin menyatakan janji berkatnya atas hidupnya dia bersama dengan keturunannya. Ditandai melalui sunat. Karena itulah anak-anaknya dan keturunannya terus-menerus harus disunat. Nah, kenapa orang Yahudi sunat? Ya, sebagai tanda bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang berhak menerima ahli waris perjanjian berkat itu. Karena itulah sunat menjadi suatu hal yang penting bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hal yang terjadi mengenai sunat dalam perjanjian lama itu adalah gambaran yang digenapi di dalam perjanjian baru oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 15 mengatakan, sebab sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Sunat tidak bersunat tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan Yesus datang untuk menjadikan manusia itu sebagai ciptaan baru. Bagaimana menciptakan baru manusia itu? Tentu bukan secara lahiriah. Lahiriah kita ini tidak akan pernah bisa dicipta ulang. Yang bisa dicipta ulang sebagai ciptaan baru adalah roh kita, hati kita. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyunat hati kita dari dosa dan segala kenajisan yang ada di dalamnya. Karena itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki adanya pembaharuan dari waktu ke waktu hati kita. Hati kita ini harus dimurnikan, harus diperbaharui, harus disunat dari segala kenajisan yang ada di dalamnya. Hal-hal najis apa sih yang ada dalam hati yang harus disunat? Mari kita perhatikan ayatnya di dalam Markus pasal 7 ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian,
pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua yang tersebut dari ayat yang sudah kita baca menajiskan orang. Dan hal itulah yang harus disunat, harus dipotong, harus dibuang jauh-jauh dari hati kita. Apa diantaranya tadi dikatakan pikiran jahat, yaitu selalu ada rencana untuk melakukan hal yang jahat. Cabul, pencurian, yaitu mengambil barang orang dengan segala cara. Pembunuhan, perzinahan, serakah, selalu ingin mendapat lebih, tidak bersyukur dengan apa yang ada, milik orang lain pun diinginkannya. Itulah serakah. Jahat, licik, iri hati, suka menghujat, sombong, bebal. Itulah yang menajiskan hati kita. Dan Tuhan mengendaki itu dipotong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu tahun 2018 dari semua yang didaftarkan sebagai hal yang menajiskan hati itu ada berapa. Tahun 2019, adakah berkurang atau tetap saja? Bagaimana dengan tahun 2020 sampai saat ini? Apakah masih tersisa atau mungkin malah bertambah-tambah? Tuhan mengendaki hati kita itu dibersihkan dari hal itu. Mungkin bertahap, ya memang proses pembaharuan itu tidak langsung. Tetapi kita harus mau berjuang dan melakukan bagaimana hati kita itu disunat dari segala hal-hal yang menajiskan itu. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena Tuhan akan memuji diri kita dari apa? Bukan dari hal lahiriah, tapi dari keberadaan hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, indikasi hati kita itu baik atau tidak bisa dilihat dari mana? Dilihat dari hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika akhir tahun ini ternyata kita memiliki hubungan orang yang lebih baik. Mungkin jumlah orang yang bersahabat dengan kita bertambah. Yang bersaudara kepada kita bertambah. Yang mau kerjasama dengan kita bertambah. Itu artinya menandakan bahwa hati kita membaik. Ya. Tapi ketika justru kita banyak kehilangan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang meninggalkan kita karena merasa disakiti oleh kelakuan kita. Ada orang yang tidak mau lagi kerjasama dengan kita. Ada orang yang memutuskan hubungan persaudaraan dengan kita. Karena sikap hati kita. Itu artinya bahwa ternyata sampai penghujung tahun 2020, ya, hati kita belum membaik. Begitu pula dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, itu sebagai ukuran hati kita membaik atau tidak. Hati yang baik adalah hati yang subur. Yang selalu menerima benih firman Tuhan di dalam diri kita. Ketika hati kita masih membatu, hati kita dipenuhi dengan semak duri, hati kita masih dikuasai oleh iblis yang mengambil benih-benih kebenaran yang tertabur dalam diri kita, kita tidak pernah mengalami perubahan hati maupun hidup, itu artinya bahwa hati kita belum membaik. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan kita dengan sesama, ya, sebenarnya harus terjadi, ya, bahwa membaik keadaannya. Kenapa? Karena sepanjang 1 tahun ini kita merenungkan firman Tuhan.
yang terkait dengan tema apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, hal itulah yang kita renungkan. Tapi mungkin hati kita masih membatu, masih penuh dengan semak duri, sehingga benih kebenaran itu tidak mempengaruhi diri kita. Membuat kita dalam hubungannya dengan Tuhan tetap suam-suam kuku. Membuat kita dalam hubungannya dengan sesama bukan membaik, bahkan semakin parah. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus perhatikan dan perbaiki hati kita, karena itulah yang akan mendatangkan pujian dari Tuhan atas diri kita. Pelayanan apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, pelayanan mimbar, pelayanan kemajelisan, pelayanan kepengurusan, pelayanan musik, pelayanan singer, semuanya nggak akan berarti apa-apa tanpa disertai hati yang terus diperbaiki dari kenajisan itu. Ya. Coba dikasih oleh Tuhan, kiranya hal ini menjadi perenungan bagi kita di akhir tahun. Sejauh mana kondisi hati kita sekalian. Ya, karena itulah yang akan mendatangkan bahwa kita layak dipuji oleh Tuhan atau tidak. Yang ketiga yang dilihat oleh Tuhan dan itu mendatangkan pujian dari Tuhan atas hidup kita, yaitu apa? Sikap kita terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sang hamba ini mendapatkan penilaian luar biasa dari sang Tuhan. Dan ini adalah ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat itu bicara mengenai akhir zaman. Bahwa pada saat itu semua hamba-hambanya akan dipanggil. Lalu akan diberi penilaian. Dan kepada hamba yang sudah kita baca ini, ya, ternyata dia mendapatkan penilaian apa? Baik sekali. Ya, artinya apa? Ya, dia memiliki penilaian yang luar biasa. Ada penilaian baik sekali, ada penilaian baik, ada penilaian kurang baik, ada penilaian tidak baik. Nah, kita akan merenungkan sejauh hidup kita sampai di penghujung tahun ini. Kira-kira Tuhan menilai apa kepada setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sebagai hamba yang baik sekali, yang baik, yang kurang baik, atau yang tidak baik? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan tanggung jawab kepada semua orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Apa itu? Pertama adalah bersekutu. Yang kedua adalah melayani. Yang ketiga adalah bersaksi. Tritugas panggilan gereja atau orang percaya. Bersekutu, melayani, bersaksi. Bagaimana persekutuan kita dengan sesama orang percaya? Apakah di tahun 2020 ini berkurang atau bertambah? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita akan mengatakan berkurang, Pak, oleh karena adanya COVID. Kita kan tidak boleh berkumpul. Benar, ya. Memang peraturan PSBB menjadikan kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul, untuk bersekutu. Ya. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ya. Tuhan pun menganugerahkan hikmat, menganugerahkan kepintaran, sehingga terciptalah internet. Ya. Melalui internet yang di dalamnya ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Google Meet,
Ya, itu kan sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tetap ada komunikasi, ada hubungan, ada persekutuan satu dengan yang lain. Sebenarnya melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan yang lainnya, ya, kita lebih mudah untuk melaksanakan persekutuan itu. Kenapa? Karena tidak membutuhkan waktu yang panjang, yang banyak. Ketika kita harus berkumpul di gereja, ya, kita harus memberikan waktu untuk perjalanan kita berangkat dari rumah ke gereja. Nanti setelah selesai bersekutu, kita pulang juga butuh waktu lagi. Sehingga berjam-jam kita harus pakai waktu yang ada untuk berkumpul, bersekutu. Ya. Tetapi ketika pakai aplikasi, ya, Zoom, maka tidak butuh waktu banyak. Tetap ada di rumah, mulai ikut sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nggak banyak waktu yang dikeluarkan. Tidak juga banyak biaya yang dipakai, ya, untuk transportasi, berangkat, transportasi, pulang. Ya. Bapak yang kasih Tuhan, mungkin kita alasannya adalah, ya, kan kita nggak punya kuota, Pak. Ya, itulah jatahnya transport, dipakai untuk kuota. Lebih besar transportnya, saya kira, daripada besaran kuota yang dipakai untuk ikut persekutuan di dalam aplikasi Zoom itu, atau Google Meet. Bapak dikasih oleh Tuhan. Tetapi, ya, karena kita memang mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan beri, sehingga walaupun kesempatannya begitu besar, ya, untuk ikut persekutuan lewat doa fajar, persekutuan lewat kelompok sel, persekutuan lewat ibadah malam, ya, persekutuan lewat ibadah raya, ya, tetap semua diabaikan. Karena memang kita sendiri tidak ada kemauan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Ada juga mungkin yang mengatakan bahwa, Pak, di dalam Alkitab kita nggak disuruh untuk bersekutu lewat online. Pada zaman Tuhan Yesus nggak ada online. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, jangankan zaman Tuhan Yesus, zaman saya kecil, masih sekolah minggu, ya, juga belum ada internet yang aplikasinya bisa dipakai untuk bersekutu. Ya. Kalau memang tidak mau pakai fasilitas-fasilitas yang Tuhan anugerahkan di zaman sekarang ini, ya, pakailah segala sesuatu yang dipakai pada zaman Tuhan Yesus. Jangan pakai motor, karena waktu itu nggak ada motor. Jangan pakai mobil, jangan pakai HP, karena semua itu tidak ada pada zaman Tuhan Yesus. Itu alasan yang nggak masuk akal. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi inilah kita. Seringkali kita mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hal persekutuan, apakah kita dipuji oleh Tuhan atau tidak? Mungkin tidak. Ya. Bagaimana halnya dengan pelayanan? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang percaya yang memang dimungkinkan untuk terlibat langsung di dalam pelayanan karena dia ditetapkan sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai anggota panitia, sebagai pengasuh atau guru sekolah minggu, sebagai tim musik, sebagai tim broadcast, dan sebagainya. Ya. Dan bagaimana dengan ketika kita menerima tanggung jawab pelayanan itu? Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Apakah kita memakai banyak hal sebagai dalih untuk kita tidak melakukan hal itu? Seringkali keadaan situasi yang ada juga dipakai sebagai dalih untuk kita tidak mau melakukan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Saya sedih sekali, seringkali ada yang ketika kumpul-kumpul di luar, ya, mungkin di restoran, di mall, atau mungkin di tempat-tempat lain, mereka tidak takut corona. Tapi giliran ke gereja, takut. Ya. Dan itu menjadi alasan untuk tidak melaksanakan pelayanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejauh mana
kita melaksanakan panggilan pelayanan sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di tahun 2020 ini. Atau mungkin kita juga akhirnya mengatakan bagi jemaat atau orang percaya yang tidak terlibat pelayanan, saya kan nggak ada posisi dalam organisasi gereja sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, dan yang lainnya. Saya kan jemaat biasa. Itu bukan berarti tidak ada tanggung jawab pelayanan. Tanggung jawab pelayanan bagi jemaat yang tidak terlibat langsung dalam organisasi gereja adalah melayani yang melayani. Melayani siapa? Yang melayani. Siapa melayani? Ya tadi, orang-orang yang terlibat. Bagaimana caranya? Mendoakan. Bagaimana caranya? Mendukung dengan apa yang ada pada dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai penunjang pekerjaan Tuhan dilaksanakan oleh mereka, jemaat yang terlibat di dalam pelayanan langsung. Jadi sebenarnya tidak ada satupun orang percaya yang tidak dipanggil dan ditetapkan dan diberi tanggung jawab untuk terlibat pelayanan. Kita semua harus melakukan itu. Ketika Tuhan melihat tanggung jawab itu kepada kita, apa kira-kira penilaian Tuhan atas kita? Apakah kita menjadi orang yang layak dipuji atau tidak? Itu menjadi perenungan kita di akhir tahun ini. Kalaupun ternyata di tahun ini kita masih belum baik, apalagi baik sekali dalam melaksanakan itu, mari kita perbaharui dan lakukan di tahun yang akan datang. Yang ketiga, tanggung jawab yang Tuhan berikan yaitu apa? Bersaksi. Tuhan tetapkan kita sebagai suratnya Kristus, di mana orang melihat kita, melihat Kristus. Melalui perilaku kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita. Itulah kesaksian yang harus kita lakukan di depan semua orang, termasuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang mengenal atau menerima Tuhan melalui diri kita. Bapak ini kasih oleh Tuhan, adakah mereka orang-orang di sekitar kita diberkati oleh Tuhan? Membuat mereka terkagum akan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Atau sebaliknya, mereka tersandung. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena kita sendiri hidupnya jadi sandungan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kehidupan Tuhan yang harus nyata kepada mereka semua. Dalam hal kesaksian pun, Tuhan melihat diri kita. Apakah selama ini Tuhan melihat ada kesaksian yang baik, yang akhirnya dia memuji kita bahwa kita ternyata adalah hamba-hamba yang setia dan benar dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan beri sebagai saksi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Penting untuk kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Jangan mengejar pujian dari diri sendiri. Jangan mengejar pujian dari orang lain. Tetapi carilah pujian dari Tuhan. Dan Tuhan akan memuji kita berdasarkan kemurnian iman kita. Berdasarkan keberadaan hati kita masih dicemari dengan berbagai kenajisan atau tidak. Berdasarkan juga tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk melakukannya di hadapannya maupun juga di hadapan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian melalui firman-Nya ini untuk melihat siapa diri kita dalam hubungannya dengan Tuhan di penghujung tahun 2020. Sehingga waktu-waktu yang ada semakin baik dalam kita pakai sebagai kesempatan untuk semakin mengejar puji-pujian dari Tuhan untuk hidup kita. Karena di balik pujian pasti ada anugerah, ada berkat, ada hal yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Sebaliknya, kepada mereka hamba-hamba yang tidak mendapatkan pujian, yang dicelah, seperti jemaat Laodikia yang imannya sumsum kuku, seperti hamba yang menerima 1 talenta
dan akhirnya tidak dipuji karena dia menjadi hamba yang malas, hamba yang tidak benar, dan daripadanya bukan ditambahkan, malah diambil, ya, dan diserahkan kepada mereka orang-orang yang berlaku setia, bertanggung jawab dalam kehambaannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan dan sekaligus berdoa, mendoakan untuk beberapa hal di tengah-tengah pergumulan kita, pergumulan jemaat dan pergumulan bangsa negara kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur karena Tuhan sudah kembali berfirman kepada kami. Melalui firman-Mu kami diingatkan tentang siapa diri kami. Apakah kami memiliki iman yang murni, yang teruji oleh berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi di sepanjang tahun 2020 ini? Apakah juga kami memiliki hati yang baik, yang itu ditandai oleh hubungan kami dengan sesama semakin baik dan bukan semakin rusak? Begitu pula hubungan kami dengan Tuhan. Kami juga dalam kesempatan ini diingatkan lagi tentang tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami sebagai orang-orang percaya. Apakah kami sudah melakukan persekutuan, sudah melaksanakan tanggung jawab pelayanan, sudah bersaksi atas nama Tuhan kepada mereka, dunia, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu atau tidak? Biarlah firman ini menolong kami ketika kami mengintrospeksi diri sebelum kami meninggalkan tahun 2020. Sehingga pola hidup kami yang sudah kami jalani tidak sama, ya, di waktu yang akan datang, yaitu tahun yang akan kami jelang sebentar lagi, tahun 2020. Di tahun itu segala sesuatunya menjadi semakin baik, lebih baik daripada tahun ini. Itulah yang menjadi kerinduan kami, karena semua yang mendatangkan pujian dari Tuhan, kami lakukan dengan kesungguhan, yaitu iman yang murni, hati yang tidak dicemari oleh kenajisan, dan rasa tanggung jawab yang penuh dalam pelaksanaannya terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan kepada-Mu untuk setiap keluarga dan pribadi jemaat-Mu. Engkau mengenal setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, khususnya bagi mereka yang bergumul atas ekonominya. Tuhan buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, dan cukupkan kebutuhan demi kebutuhan yang dia perlukan. Bagi jemaat yang bergumul terkait dengan pekerjaan dan usaha yang dilakukan, juga ditolong oleh Tuhan. Supaya di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit atas bangsa ini, seluruh jemaat Tuhan mengalami bagaimana penggenapan janji, kuasa, dan berkat itu dianugerahkan atas jemaat Tuhan. Dan jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatannya, kami pun serahkan kepada Tuhan. Engkau mengenal siapa mereka dan bagaimana keberadaannya. Nyatakan kasih karunia dan kuasa-Mu, supaya setiap jemaat-Mu yang sakit dianugerahi kesehatan, yang akan menjadikan mereka tetap dapat melakukan tugas tanggung jawab panggilannya sesuai yang Tuhan anugerahkan kepada setiap jemaat-Mu. Dan kini kami berdoa untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami maupun lembaga GKIN di mana kami bernaung dalam bergereja, bahkan ke seluruh pekerjaan Tuhan yang lain yang ada di bumi Nusantara ini, dalam bentuk gereja, dalam bentuk pelayanan yayasan, sekolah Kristen, maupun persekutuan-persekutuan, dan berbagai macam lembaga penginjilan. Diberkati untuk menjadi alat Tuhan, memperluas akan kerajaan-Mu dengan membawa banyak jiwa yang menerima anugerah keselamatan dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa khususnya untuk bangsa negara kami ini, yang terus bergumul dengan bangsa-bangsa yang lain atas musibah yang masih terjadi, yaitu virus COVID-19 yang masih merajalela. Berkenanlah Tuhan menganugerahkan hikmat kepada pihak pemerintah
baik pemerintah tingkat pusat, daerah, dan juga terendah RW dan RT. Dan bersama juga para satuan tugas COVID-19 tingkat pusat sampai daerah. Dan dalam kerjasamanya juga dengan tim medis yang ada di rumah sakit, para relawan, pihak keamanan, dan berbagai pihak masyarakat yang terus berjuang bersama-sama memerangi penyebaran COVID-19 ini, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan pengadaan serta penyaluran vaksin yang sedang diprogramkan oleh pihak pemerintah juga diberkati, supaya melalui itu COVID-19 pun pada waktunya akan berakhir dan membawa kebaikan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dunia ya Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu, inilah Bapa, syukur dan syafaat kami. Semuanya kami alaskan kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama Tuhan ku mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya
pengasihan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan, dan kepastian keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, penyertaan penghiburan serta pertolongan Roh-Nya Kudus, memberkati kita sekalian dari siang hari ini lagi hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Kami terus mendukung dalam doa untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan mari terus kita jalani kehidupan yang Tuhan percayakan sampai saat ini dengan iman yang besar kepada Tuhan, dengan ketundukan dan ketaatan kepada setiap perintahnya. Dan kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Dan terus pelihara kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.